Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapatkan peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 73 bait yang pertama. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Marilah dalam hati kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini, mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menanti panggilannya. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama. Ku berbahagia. Aku waris
Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan memasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri, mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami, ya Tuhan. Mari kita mengakui segala keterbatasan kita, segala dosa kita. Kita wujudkan dalam nyanyian Kidung Jemaat 28, bait pertama, kedua, dan yang keempat. Tolonglah hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Mari kita menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan nyanyian Kidung Jemaat 27 bait pertama dan yang keempat. Meski tak layak diriku. Tetapi karena
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, terima kasih sampai dengan pagi hari ini. Oleh karena kuasa dan kasih Tuhan, kami boleh mendengar sentuhan sabda-Mu. Oleh karena itu, berfirmanlah dan hadirlah bersama dengan kami, sehingga kami boleh Tuhan kuatkan dalam kehidupan yang saat ini sedang kami nikmati. Dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi yang baik pemberian Tuhan hari ini, secara khusus seluruh keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo dimanapun berada, kita akan menerima firman Tuhan sebagaimana kesaksian dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-21. Yang demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dalam dunia. Dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi untuk semua keluarga besar Gereja Kristen Jawa dimanapun saat ini Anda berada. Dalam tema pada kesempatan pagi hari ini dikatakan mengalirkan kasih
mengalirkan kasih, dan saat ini juga kita akan berkonsentrasi pada Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 yang demikian, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh gereja Kristen Jawa dan sekaligus sebagai bapak pendiri Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang memberikan satu pernyataan atau statementnya yang mengatakan bahwa sebagai orang Kristen yang ada dalam suasana masyarakat minoritas mesti hadir membawa suasana positif. Ini pernyataan yang baik dan perlu menjadi bagian pergumulan yang selalu ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kemajemukan, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Saya kira pernyataan ini pun tidak bisa lepas kalau kemudian kita melihat bagaimana perjalanan para murid-murid Tuhan Yesus, di mana setelah peristiwa bagaimana dia bangkit dari antara orang mati kemudian menjanjikan Roh Kudus-Nya, ternyata juga dalam situasi perkembangan mereka masih amat merasa ada penghalang dan ditakuti. Dan kita lihat kemudian perkembangan selanjutnya di Asia Kecil dan lain sebagainya yang kemudian menuntut kepada mereka juga harus mencoba mampu menyesuaikan dirinya dengan masyarakat lain. Meskipun mungkin dalam suasana seperti itu mereka tidak merasa senang karena ada pelakuan-pelakuan yang tidak baik atas nama beriman kepada Kristus. Dari pernyataan Pendeta Basuki Probowinoto, pendiri UKSW tadi, yang juga pada kesempatan ini Rasul Petrus melalui surat pengembalaannya ini menguatkan kepada kita yang dalam pernyataannya seperti ini, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahnya mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat." Maka dari bagian-bagian yang kita cermati tadi, dari pernyataan yang
kemudian terungkap juga dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 17 tadi, bahwa setiap orang yang dalam posisi minor yang kemudian harus berfungsi dirinya dalam kehidupan bersama yang lebih luas itu, poin pertama adalah bagaimana dia harus mencoba menguduskan Kristus yang menjadi Tuhannya. Menempatkan, memapankan dia pada posisi di atas segalanya. Kemudian apa yang menjadi bagian yang sudah ditempatkan pada posisi Kristus, tentu saja dengan segala kesaksian-kesaksian yang ada. Dia mencoba memahamkan juga bagaimana pernyataan dirinya merupakan surat Kristus itu, merupakan juga bagian perantaranya dia. Maka segala sesuatu yang terjadi dalam Kristus menjadi kesaksiannya yang harus diberitakan dengan penuh kelembutan, dengan cara yang santun. Jadi kalau pernyataan kadang-kadang ada sesuatu yang baik dan bagus, kalau kemudian dinyatakan dengan tidak baik, hasilnya juga akan tidak pernah baik. Yang ketiga adalah harus selalu berbuat baik dengan landasan kasih sekalipun harus menderita karena berbuat baik. Ini poin yang mungkin kadang-kadang menjadi masalah. Karena setiap seorang yang sudah mengakui Yesus yang menjadi Tuhan dan sudah berbuat saleh dalam hidupnya, tapi ketika dia mencoba menawarkan perbuatan, segala tindakan dan perbuatan baiknya itu kepada yang lain, pada kenyataan masih ada penolakan-penolakannya. Padahal semua berlandaskan dengan kasih. Bukan dengan motif atau bukan dengan membeda-bedakan di dalam dia mengasihi. Tapi dengan ketulusan pun orang masih mengalami hal yang sama. Seperti tadi saya katakan di depan, banyak bagian dari saudara-saudara murid-murid Kristus saat itu di Asia Kecil ketika dia memberitakan tentang berita yang benar dengan santun, dengan baik, pada kenyataan masih mengalami aniaya dan seterusnya itu. Apakah juga pada saat kesempatan ini, di saat-saat suasana yang beragam ini, apakah di dalam cara kita juga mewartakan akan berita kebenaran, akan Kristus yang menjadi Tuhan kita dengan segala eksistensi dan keberadaannya itu? Atau dengan cara kita juga dengan berbuat kasih dan baik, apakah kita juga masih ditolak? Saya kira jawabnya ada yang iya dan ada yang tidak. Tapi itu perjuangan yang selalu harus dilakukan. Tapi meskipun seberat apapun yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman dalam rangka mewartakan tentang kasihnya, baik dan tidak baik waktunya, berita bahagia itu, berita sukacita itu tentang Kristus harus tetap menjadi bagian yang harus dikedepankan. Dan itu memang tidak gampang. Maka kalau kemudian ketika Yesus mengajarkan kepada para muridnya pada waktu itu, sebagaimana dia paham bahwa perjuangan para pengikut-pengikutnya itu tidak gampang. Dia akan selalu juga mengalami halangan-halangan. Dan Yesus tidak akan pernah mengatakan dia akan menghilangkan semua halangan-halangan itu. Tetapi dia akan selalu menyertainya
Dia akan menolongnya melalui Roh Kudusnya. Jadi ayat 16 mengatakan bagaimana dia akan selalu menolong dengan Roh Kudusnya. Meskipun suatu ketika dia harus ditinggalkan oleh Yesus. Tapi dia ingin supaya orang-orang yang dicintainya tetap dalam satu keteguhan untuk memberitakan kabar baik. Allah senantiasa menjadi temannya melalui Roh Kudus yang senantiasa berkarya dalam kehidupannya. Sebagaimana janji tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penolong sering juga disebut sebagai penasehat, ya, atau pendamping begitu, pembela kebenaran, keadilan. Ketika dia dibuat tidak adil, dia akan senantiasa menyertainya. Kalau begitu sebenarnya pernyataan minoritas, sebenarnya saya tidak suka dengan pernyataan ini. Tetapi realitas mengatakan seperti itu. Tapi kita saat ini diajak, meskipun mungkin kita hanya kecil, tetapi kita harus berarti. Sebagaimana pernyataan dari pendeta Basuki Probowinoto tadi, bahwa kita diajak di tengah-tengah keragaman masyarakat, kita untuk diajak bersama-sama memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Dalam peristiwa-peristiwa perjalanan kita, dengan segala masa-masa yang kita hadapi, demikian juga kita masih dalam masa-masa kita dalam perbaikan-perbaikan saat ini. Apakah juga kita sudah berperan positif menjadi sesuatu yang bernilai pada kehidupan yang lebih luas? Ini sesuatu yang penting untuk kita. Apakah juga ketika kita harus menyuarakan hal yang positif kepada masyarakat itu, hanya menyalurkan satu bantuan saja yang berupa materi, sembako dan seterusnya? Atau mungkin juga banyak hal yang lain yang bisa kita kerjakan pada kesempatan ini. Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa kita diajak untuk saling melihat tetangga satu dengan yang lain. Inilah bagian penting, bahwa nilai kasih, penjabarannya tentu banyak yang bisa kita rasakan dan kita lakukan. Bahkan juga kemudian kalau sesuatu bagian belum mampu diterima oleh orang lain, dengan kelembutan kita, maka semua juga akan sampai kepada kita. Mari kita wujudkan, meskipun kita berada dalam situasi kehidupan yang berbeda dan kita adalah orang-orang yang dianggap kecil, tetapi kita diajak untuk bisa berarti dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keberadaan kita dalam masa-masa pemulihan dari COVID-19 sampai hari ini. Berkat dan kesehatan Tuhan senantiasa ada pada hidup kita. Amin. Kita akan hening sejenak untuk menikmati dan merayakan akan sabda Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui iman Kristen kita dengan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Pada kesempatan pagi hari ini, domba-domba Tuhan, jemaatmu GKJ Bulu Sukoharjo, yang tersebar di Karangasem, Bulu, Weru, Bugel, dan Karangtengah, datang ke hadirat Tuhan, bersyukur atas Tuhan yang senantiasa bersama-sama dalam kehidupan kami, sehingga meskipun kami ada dalam suasana terbatas, kasih Tuhan senantiasa kami rasakan. Dan kasih Tuhan itu pun kemudian juga senantiasa dirasakan untuk semua bagian keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang jauh, yang berada di tempat-tempat yang berbeda dengan kami. Kami makin didewasakan pada kesempatan ini untuk menjadi manusia berarti. Dengan perubahan yang ada ini, kami mampu menata kehidupan pribadi, rumah tangga, dan kehidupan relasi dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu kami percaya, semasa kami menanti pemulihan itu, kuasa dan kasih Tuhan juga akan senantiasa hadir di dalamnya. Kami selalu menyerahkan kembali untuk semua orang-orang yang terlibat dalam rangka kebijakan untuk menyelesaikan akan pulihnya bencana COVID-19 ini. Tuhan Bapa kami surgawi, sebagaimana Tuhan mengajar kepada kami, bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahan ini kepadanya dengan diiringi dari nyanyian persembahan Kidung Jemaat 295 bait yang pertama. Marilah persembahan kita ini kita haturkan kepada Tuhan dengan doa. Bapa kami yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan telah mencukupi dan mencukupkan kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu, terimalah persembahan kami ini, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan di gereja kita ini. Kami mohon, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh keluarga besar Gereja Kristen Jawa Bulu Sukoharjo, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.